Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salehuddin, saya mahasiswa PJJ PAI UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon akan menyampaikan proposal skripsi yang berjudul Integrasi Nilai-nilai Ekoteologi dalam Pembelajaran Al-Quran Hadis di MAN 1 Kota Sukabumi. Latar belakang masalah, permasalahan utama yang melatar belakangi penelitian adalah lingkungan sekitar sekolah sebagai ekosistem mikropendidikan menghadapi tantangan psikologi yang semakin kompleks dalam beberapa tahun terakhir. Permasalahan utama yang teridentifikasi meliputi degradasi kualitas udara akibat polusi kendaraan bermotor di area pintu gerbang sekolah, berkurangnya ruang terbuka hijau akibat pembangunan infrastruktur pendukung, serta masalah pengelolaan sampah yang tidak optimal. Kemudian data atau fenomena pendukung dari perspektif teologis, akar permasalahan ekologi di lingkungan sekolah sering sekali bersumber pada permasalahan keagamaan yang antroposentris. Dalam konteks pendidikan agama Islam, pemahaman teks-teks keagamaan yang menekankan konsep dominasi manusia atas alam tanpa diimbangi dengan penekanan pada tanggung jawab sebagai khalifah telah berkontribusi pada pembentukan sikap eksploitatif. Kemudian, pentingnya masalah tersebut untuk diteliti, diperlukan pendekatan integratif yang menyinergikan dimensi ekologi dan teologi dalam ekosistem pendidikan. Kemudian, kolaborasi antara sekolah, masyarakat, dan pemerintah daerah mutlak diperlukan untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang berkelanjutan. Rumusan masalah, apa saja nilai-nilai ekoteologi dalam pembelajaran? Kemudian, bagaimana dampak integrasi nilai-nilai ekoteologi dalam pembelajaran Al-Quran terhadap siswa-siswi di MAN 1 Kota Sukabumi? Tujuan penelitian, yang pertama, menganalisis akar permasalahan ekologi di lingkungan sekitar sekolah, khususnya di MAN 1 Kota Sukabumi, dari perspektif ekoteologi Islam dalam fokus pada interpretasi teks Al-Quran dan hadis yang antroposentris dan dampaknya terhadap sikap eksploitatif terhadap alam. Yang kedua, mengembangkan model integratif ekoteologi Islam dalam pembelajaran Al-Quran hadis yang bersifat spiral, mencakup dekonstruksi pemahaman teks keagamaan, rekonstruksi materi pembelajaran berbasis nilai konservasi, serta aktualisasi nilai melalui aksi ekologis kontekstual di lingkungan sekolah. Yang ketiga, mengevaluasi efektivitas implementasi model tersebut dalam membentuk transportasi paradigma pendidikan agama dari pendekatan tekstual normatif menjadi kontekstual transformatif, sehingga meningkatkan kesadaran ekologis spiritual peserta didik dan komunitas sekolah. Manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang relevan dengan kehidupan sehari-hari di lingkungan pendidikan, terutama dalam konteks madrasah aliyah negeri di daerah urban seperti Kota Sukabumi. Untuk manfaat teoretis, memperkaya khazanah teori ekoteologi Islam dalam pendidikan agama dengan memperluas penerapan konsep maqasid syariah, yakni menjaga lingkungan sebagai kebutuhan dasar modern. Memberikan kontribusi pada pengembangan ekoteological literasi dalam ekosistem pendidikan melalui sintesis antara teologi Islam progresif dan ekopedagogi. Yang ketiga, memperkuat kerangka antropologi ekologis dalam analisis relasi manusia alam. Itu manfaat secara teoritis. Kemudian manfaat praktis. Bagi peserta didik dan guru di MAN 1 Kota Sukabumi, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran ekologis spiritual melalui pembiasaan praktis seperti pengelolaan sampah organik, konservasi air, dan penghijauan. Yang kedua, bagi institusi sekolah, hasil penelitian dapat menjadi dasar untuk merevitalisasi program adiwiyata menjadi lebih transformatif dengan mengintegrasikan dimensi nilai teologis. Yang ketiga, bagi masyarakat dan pemerintah daerah, penelitian ini memberikan model kolaboratif untuk menciptakan ekosistem pendidikan berkelanjutan. Tinjauan pustaka.
Kajian teori ekoteologi dalam konteks Islam mengintegrasikan dimensi teologis dengan isu ekologis telah menjadi fokus kajian dalam pendidikan Islam untuk menanggapi krisis lingkungan kontemporer. Yang kedua, integrasi nilai-nilai dalam pembelajaran pendidikan Islam sebagai proses penyatuan nilai-nilai keagamaan ke dalam kurikulum dan praktik pengajaran secara sistematis untuk membentuk pemahaman holistik siswa. Yang ketiga, pembelajaran Al-Quran Hadis dalam konteks madrasah. Sebagai proses pengajaran teks suci Islam yang wajib di madrasah bertujuan membekali siswa dengan pemahaman, hafalan, dan pengamalan nilai-nilai keagamaan. Penelitian terdahulu yang relevan, penelitian oleh Siti Humaratul Lutfiyah dan Muhammad Khurjum. Relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus bersama pada nilai ekoteologi dan dari sumber Islam khususnya hadis sebagai dasar pendidikan lingkungan. Penelitian oleh Ahmad Barizi dan SDA Devi Yufarika, relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada aspek integrasi nilai ekologis dari Al-Quran dan hadis ke dalam kurikulum pendidikan Islam. Kemudian penelitian oleh Hesti Widyastuti dan Khairil Anwar, relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada pondasi teologis yang kuat dari Al-Quran dan hadis untuk konservasi lingkungan. Kemudian kerangka berpikir, integrasi nilai-nilai ekoteologi dalam pembelajaran Al-Quran bukanlah menambahkan materi ekstrakurikuler, melainkan penguatan esensi kurikulum itu sendiri. Pembelajaran Al-Quran hadis yang selama ini berfokus pada tekstual akan diperkaya dengan pendalaman dari ekoteologi yang mana diterapkan di dalam lingkungan, tidak hanya secara tekstual tapi lebih ke kontekstual. Metodologi penelitian, pertama jenis dan pendekatan penelitian, kemudian lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, teknik dan instrumen pengumpulan data, teknik analitis data, kemudian uji keabsahan data. Jenis penelitian digunakan adalah descriptive analysis yang berfokus pada penelaahan secara empiris terhadap fenomena integrasi nilai ekologis dalam konteks pendidikan agama Islam. Metodologi penelitian, jenis penelitian ini adalah descriptive analysis, kemudian teknik analis data. Analis data dalam penelitian ini mengadopsi pendekatan analisis data kualitatif interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Soldana, yang terdiri atas 4 tahapan yang berlangsung secara siklus dari simultan, yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 3 teknik utama yang diterapkan secara sistematis dan saling melengkapi sebagaimana umum digunakan dalam penelitian kualitatif descriptive analysis, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk populasi dan sampel, subjek penelitian dalam penelitian ini terdiri atas 2 kelompok utama, yakni guru mata pelajaran Al-Quran Hadis, yang kedua siswa kelas 10, 11, dan kelas 12. Lokasi dan waktu. Yang pertama, lokasi di Mansatu Kelas Kaumi dan tahapan-tahapan. Yang pertama, dari Januari sampai Februari itu adalah tahapan persiapan. Kemudian dari Maret sampai April, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang ketiga, Mei sampai Juni adalah analisis dan penyusunan laporan. Daftar pustaka sementara. Untuk buku-buku ada dari Niam Syamsun, kemudian dari Bisri Hasan, yang ketiga Supriyatna Nana, yang keempat Febrianto dan Adri. Di sana mencakup dari judul-judul yakni Teologi Islam dalam Putaran Zaman yang Terus Berubah, kemudian Antologi Pendidikan Islam, Rekonstruksi Pendidikan Islam, kemudian ada Ekopedagogi, kemudian Antropologi dan Ekologi. Untuk jurnal, di sini ada yang berjudul Ekoteologi dalam Islam,
prinsip konservasi lingkungan dalam Islam, Al-Quran, dan hadis, serta implikasi kebijakannya yang disusun oleh Hesti Widyastuti dan Khairil Anwar. Kemudian selanjutnya adalah analisis hadis tentang ekoteologi dan relevansi dalam membangun lingkungan melalui pendidikan. Itu juga termasuk dari jurnal. Kemudian ada juga keunikan dan alasan pemilihan judul. Kondisi krisis lingkungan global dan nasional yang semakin mendesak seperti degradasi ekosistem, polusi, dan perubahan iklim memerlukan respon teologis yang kuat dari perspektif Islam. Ekoteologi Islam menawarkan landasan normatif yang kokoh dengan prinsip-prinsip seperti khalifah fil ard, manusia sebagai pemelihara bumi, dan larangan fasad atau kerusakan yang dapat menjadi solusi spiritual bagi masalah tersebut. Yang kedua, alasan memilih judul ini, mata pelajaran Al-Quran hadis dipilih karena merupakan sumber primer ajaran Islam yang kaya akan narasi ekologis. Banyak ayat dan hadis secara eksplisit membahas hubungan manusia dengan alam sebagai amanah ilahi. Sehingga integrasi ekoteologi di sini bersifat autentik dan tidak memaksakan. Yang ketiga, pemilihan satu kota Skomi sebagai objek penelitian ini adalah sebagai representasi dari madrasah-madrasah yang lain, yang mana madrasah satu kota Skomi ini berpotensi untuk menjadikan tempat sebagai inovasi yang mana diterapkan di sekolah lain. Terima kasih, sekian untuk penyampaian atau pemaparan dari proposal skripsi. Mohon maaf apabila banyak yang harus dikoreksi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.